Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrianti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2003, Angkatan 2, Universitas Negeri Medan. Nomor induk mahasiswa 9233412130. Pada hari ini, Rabu 6 Desember 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning. Berikut video pembelajaran materi konsep dasar konsentrasi pembelajaran perhotelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mempelajari materi konsentrasi pembelajaran perhotelan, yaitu mata pelajaran Food and Beverage. Hari ini berapa orang yang hadir? Hadir semua ya? Ya, tidak ada, alhamdulillah robbal alamin. Semoga kita tetap dijaga kesehatannya untuk terus belajar dan memohon apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi barokah untuk masa depan kita semua. Untuk itu kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Dian, silakan pimpin doa. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Anta alaihi Ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Berdoa. Amin amin, alhamdulillah robbal alamin. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini mengenai konsentrasi keahlian perhotelan fase F kelas 11, elemen mata pelajaran Food and Beverage Service, alokasi waktu 2 jam pembelajaran kali 45 menit. Tujuan pembelajaran adalah menganalisis konsep Food and Beverage Service. Panduan belajar. Pelajari uraian materi yang berupa paparan, fakta, data, konsep, prinsip, dalil, teori, prosedur, keterampilan, hukum, contoh, non-contoh, dan nilai-nilai. Kerjakan aktivitas forum diskusi untuk memantapkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap yang terkait dengan uraian materi. Baca rangkuman yang merupakan saripati dari uraian materi kegiatan pembelajaran untuk memperkuat pencapaian tujuan kegiatan pembelajaran. Isi tes formatif untuk mengukur tingkat pemahaman dan keberhasilan pada setiap kegiatan belajar. Bila sudah mempelajari seluruh kegiatan belajar, kerjakan tugas akhir dan tes sumatif untuk mengukur tingkat pengetahuan Anda pada keseluruhan materi. Ibu bertanya, dari tayangan yang tampil di depan, menurut kita itu gambar apa? Baik Bu, terima kasih. Menurut pendapat kita, itu adalah gambar salad beserta dengan ST dengan gaya American Service. Baik, Bu. Ya, betul. Ya, dari mana kita bisa mengidentifikasi bahwa gambar tersebut American Service? Pertama, dari jenis hidangan. Kedua, alat saji yang digunakan, ya. Bentuk alat-alat saji. Dari situ kita bisa mengidentifikasi bahwa gambar tersebut adalah makanan dan minuman dengan sistem layanan American Service.
Apa yang Anda ketahui mengenai layanan makanan dan minuman di Food and Beverage Service Departemen Hotel? Baik Kak, menurut saya mengenai layanan makanan dan minuman di Food and Beverage Service Departemen Hotel itu menyajikan dan melayani tamu dengan makanan dan minuman. Memberikan jasa pelayanan dan penyajian makanan dan minuman yang dikelola secara profesional dan bersifat komersial. Food and Beverage Service membawahi beberapa bidang pelayanan, diantaranya pertama restoran, kedua bar, 3 bangket, 4 steward, dan 5 room service, makanan dan minuman. Setelah penjualan kamar, baik itu yang dijual di outlet restoran dan bar yang dimiliki oleh hotel tersebut, maupun penjualan makanan dan minuman melalui layanan kamar atau room service. Pelaksanaan penyediaan pengolahan, penyajian, dan layanan, serta penjualan makanan dan minuman berada di bawah tanggung jawab Divisi Makanan dan Minuman atau Food and Beverage Division. Layanan makanan dan minuman pada hotel dikenal dengan istilah Food and Beverage Service di bawah naungan Food and Beverage Department. Secara umum, Food and Beverage Department terbagi atas 2 bagian besar, yaitu Food Production atau Kitchen dan Food and Beverage Service. Dan Food and Beverage Service adalah bagian yang memberikan penyajian dan pelayanan makanan dan minuman kepada setiap tamu restoran hotel. Tujuan layanan makanan dan minuman adalah A. Membangkitkan selera makan, B. Memberikan kepuasan, C. Memberikan kenyamanan, D. Mencerminkan tata cara makan yang baik, E. Mempererat hubungan kekeluargaan, F. Mempertinggi efisiensi kerja. Tersebut, penyesuaian penerangan dan musik bila diperlukan. Dan yang keempat, menyesuaikan dan menata meja kursi sesuai dengan persyaratan perusahaan atau sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, yang kelima, memastikan kenyamanan rancangan perabotan dan keselamatan staf dan pelanggan. Dan yang keenam, mempersiapkan dan memeriksa perlengkapan untuk pelayanan. Selanjutnya, yang ketujuh, selalu mencari informasi tentang variasi menu. Elemen capaian pembelajaran pada akhir fase F, peserta didik akan memiliki kompetensi keahlian yang dipilihnya sehingga membuatkan rencana, passion, visi atau vision, imajinasi, dan kreativitas untuk mengikuti aktivitas pembelajaran. Gita. Selanjutnya kelompok 3. Baik Bu, di sini saya perwakilan dari kelompok saya ingin menjelaskan tentang pengertian Food and Beverage Service secara lengkap. Itu seperti yang kita ketahui, Food and Beverage adalah suatu pelayanan berupa makanan dan minuman yang diberikan di dalam sebuah hotel. Serta ada struktur organisasi Food and Beverage dalam departemen, yaitu manajer, asisten Food and Beverage, serta asisten serta restoran dan bar manager, head waiters, asisten head waiters captain, serta waiters dan waiters, chief bartender, dan room service order taker. Berikut penjelasan dari kami.
Ya, terima kasih Gita sudah perkenalan diri, kemudian memperkenalkan materi yang akan didiskusikan dan dipresentasikan di depan kelas. Tadi adalah kelompok 3, sekarang kita lanjutkan kelompok 4. Silakan kelompok 4, perkenalkan diri, kelas, materi yang akan didiskusikan dan dipresentasikan. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najla Sarayifat dari kelas 11 Hotel 4. Materi yang akan saya bahas adalah pengertian food and beverage service. Food and beverage Akan ke depan kelas, dan apakah yang kalian bahas tersebut ya sesuai dengan konsep prinsip bahasan materi pembelajaran. Kedua adalah ketepatan menjawab soal. Ketiga, kreativitas. Keempat, ketepatan waktu mengumpulkan tugas. Kelima, kerapian hasil. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Silahkan dibaca bahan ajarnya. Ya, bahan ajarnya, bahan bacaannya silahkan dibaca. Kemudian di kelompok tertentu itu ada kalian menganalisis gambar. Ya, gambar apa itu? Nanti dijelaskan, ya. Kemudian ada kelompok 5 mencari kesimpulannya. Tidak ada gambar tapi mencari kesimpulannya. Yang 5 kelompok lainnya dari gambar kalian terangkan uraiannya di depan kelas. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dibaca bahan bacaannya. Perhatikan dengan baik pokok bahasannya, garis besarnya, kemudian kalian baca bahasannya, simpulkan. Ya, kesimpulan tersebutlah yang akan kalian presentasikan. Kecuali poin-poin seperti struktur organisasi, ya. Kalau struktur organisasi tidak bisa dibuat diringkas. Silakan kalau ada pertanyaan kurang jelas. Kita sudah 40 menit ya, pembelajaran kita selama 90 menit. 15 menit sebelum pembelajaran berakhir, kita akan melaksanakan refleksi. Jadi sekarang yaitu jangkau dan dekati tamu dengan penuh rahma dan tamah. Kemudian viewing every guest as special, yaitu memandang dengan rasa yang penuh perhatian. Kemudian inviting guests to return, melakukan segala sesuatu terhadap tamu yang akan membuat tamu tersebut datang kembali. Dan greeting a warm atmosphere, selalu menciptakan suasana yang akrab dan hangat terhadap semua tamu. Dan terakhir yaitu eye contact the shows we care, yaitu mata sesekali harus kontak dengan pemandangan tamu sehingga tamu dapat memanggil kita bila memerlukan sesuatu.
Selanjutnya, di sini ada pendapat dari Suekeresno, yaitu menurut Suekeresno dan Pandit 1998 menyebutkan bahwa Food and Beverage Department adalah bagian dari hotel yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan makanan dan minuman, serta kebutuhan yang terkait daripada tamu yang tinggal maupun yang tidak tinggal di hotel tersebut dikelola secara komersial serta profesional. Nah, Food and Beverage merupakan departemen yang sangat mutlak diperlukan di hotel dalam penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman. Dalam menjalankan tugasnya, Food and Beverage Department terbagi menjadi dua. Nah, bagian yang saling bergantung satu sama lain dan harus bekerja sama, yaitu diantaranya adalah Food and Beverage bagian depan atau front service, yaitu bagian yang langsung berhubungan dengan tamu, terdiri dari bar, restoran, banket, dan room service, serta lanjutkan dengan hand waiter dan asisten head waiters captain. Dan kemudian lanjutkan dengan waiters dan waitress dan chief bartender. Dan terakhir ditempati oleh room service order taker. Itulah kesimpulan dari materi saya. Di sini saya juga akan menjelaskan refleksi dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Kita aplaus tepuk tangan untuk Gita kelompok 3 ya. Jadi di sini banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita dapatkan selain dari berbagai sumber, juga tadi sudah ditayangkan video pembelajaran mengenai konsep food and beverage service. Kemudian peserta didik tiap kelompok itu membahas materi pembelajaran dari sumber yang berbeda. Jadi bisa kita analisis bahwa di sini walaupun sumbernya berbeda, tapi yang namanya konsep itu adalah satu, ya, satu kesatuan di mana pengertian dari konsep food and beverage itu sama. Jadi kita lanjutkan sekarang kelompok 2. Kelompok 5. Kelompok 5 Junita, ya. Silakan sajikan pokok bahasan materinya. Silakan Junita. Ya, silakan Junita maju ke depan.
kalian per kelompok akan membacakan refleksi hasil pembelajaran yang telah kalian dapatkan selama mempelajari konsep food and beverage service, ya. Nah, Ibu akan memulai kalau tadi dari nomor 1, ya. Selanjutnya Ibu akan mulai refleksi mulai dari kelompok 6. Silakan kelompok 6 maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya, ya, refleksi pembelajaran konsep. Selanjutnya, saya akan memperluas wawasan saya tentang FOMB. Ya, terima kasih. Najwa, ya, silakan duduk. Tadi hasil refleksi dari kelompok 6 mengenai materi bahasan yang sudah didiskusikan. Dan kemudian kelompok 5, silakan untuk membacakan refleksinya terhadap konsep dasar food and beverage service, ya. 5 soal semua dibacakan. Junita, silakan. Jawabannya refleksi, ya, dibacakan hasil diskusinya. Baiklah. Pertama, tuliskan materi diskusi kelompok dan presentasi kelompok yang dikemukakan. Food and beverage, tujuan, tugas, dan tanggung jawab, macam-macam dan istilah dalam food and beverage service. 2. Tuliskan pengertian layanan makanan dan minuman. Pengertian F&B service adalah sebuah istilah yang menggambarkan layanan penyajian makanan kepada pelanggan secara umum. 3. Tuliskan fungsi layanan makanan dan minuman. Yang pertama, memenuhi selera, memberikan kepuasan bagi tamu. 2. Memelihara dan meningkatkan nama baik hotel. 3. Membuat keuntungan yang wajar. Dan 4. Tuliskan tujuan layanan makanan dan minuman. 1. Menjual makanan dan minuman sebanyak-banyaknya sehingga mendapatkan pelanggan yang banyak. 2. Memberikan pelayanan sebaik mungkin hingga tamu merasa puas. Dan 3. Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. 5. Tuliskan prinsip-prinsip dasar layanan makanan dan minuman. 1. Kebersihan. 2. Keserasian. 3. Keseimbangan. 4. Pusat perhatian. 5. Ketepatan. Dan 6. Keindahan. Ya, demikian hasil refleksi dari kelompok 5. Dilanjutkan hasil refleksi kelompok 4. Silakan kelompok 4. Hasil diskusi kelompoknya. Servis tersebut, saya mulai memiliki kemauan untuk belajar lebih giat lagi, kemudian mulai mengasah skill dan pengetahuan serta wawasan saya. Baiklah, terima kasih. Ya, terima kasih Gita dari kelompok 3 sudah mengutarakan hasil refleksi peserta didik dari hasil diskusi. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan kelompok 2 untuk membacakan refleksi dari pembelajaran konsep food and beverage service. Apa yang telah saya pelajari sesuai materi yang telah didapat saat presentasi. Saya telah mempelajari materi tentang food and beverage service serta pelayanan makanan dan minuman. Apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki hasil pelajaran di masa depan tertulis sesuai materi yang telah didapatkan saat diskusi dan presentasi. Saya dan teman-teman saya mulai meningkatkan wawasan dan skill pelajaran kami.
apa yang telah saya lakukan dengan baik selama proses pembelajaran, ditulis sesuai materi yang telah didapatkan saat diskusi dan presentasi. Saya mengikuti semua pembelajaran food and beverage service, pelayanan makanan minuman yang diarahkan guru saya dengan baik. Bagaimana pengalaman belajar saya mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan saya selanjutnya ditulis sesuai materi yang telah didapatkan saat diskusi dan presentasi. Dalam pembelajaran food and beverage service tersebut, saya mulai memiliki skill dan pengetahuan serta wawasan. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2. Dan terakhir kelompok 1, silakan untuk mengutarakan hasil refleksi selama pembelajaran konsep food and beverage service. Terima kasih. Saya dari kelompok 1. Apa yang telah saya pelajari? Ya, di sini yang telah saya pelajari adalah materi food and beverage tentang beserta fungsi, prinsip, tujuan, dan lainnya. Kedua, apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki hasil belajar di masa depan? Yang saya dapat lakukan untuk memperbaiki hasil belajar saya di masa depan adalah saya akan memperdalam pengetahuan saya tentang food and beverage agar saya bisa lebih memahami semua tentang pelayanan-pelayanan yang ada di FB. Dan yang ketiga, apa yang telah saya lakukan dengan baik selama proses pembelajaran? Saya mendengarkan guru saya selama proses pembelajaran. Saya sangat mudah memahami apa yang guru saya beri. Informasi yang diberikan. Silakan Gita. Baiklah. Baik Ibu, pertanyaan kan? Saya ingin bertanya, apakah setelah kami lulus, apakah pengetahuan FB ini berguna bagi kami di luar nanti? Ya, tentu saja sangat berguna. Kenapa? Nanti pada kelas 12 kalian akan menjalankan praktek kerja lapangan, magang di dunia industri, di mana pada saat dunia industri, di situ juga sebelum kalian memulai magang kerja, kalian akan ada tur dari masing-masing divisi memperkenalkan masing-masing departemen. Nah, untuk konsep food and beverage ini adalah materi pembelajaran pertama sekali pada semester Ghazal untuk 5 bulan pembelajaran, ya, dari konsep dasar food and beverage. Nanti selanjutnya minggu depan kita akan membahas mengenai konsep restoran, ya. Selanjutnya apa lagi? Minggu depannya lagi pertemuan selanjutnya adalah menu, kemudian pramusaji, bar makanan dan minuman, bar, ya, dan yang terakhir adalah prosedur, ya. Ada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya kita hari ini belajar, ya. Kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Kepada Dian kami persilakan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Minggu depan kita lanjutkan pembelajaran mengenai konsep restoran. Terima kasih. Selamat pulang. Hati-hati di jalan.